Can you believe the sheer awkwardness of mistranslating embarrassed as pregnant in Spain? Apakah Anda bisa percaya betapa canggungnya salah menerjemahkan malu menjadi hamil di Spanyol? It's fascinating how humor doesn't always travel well across languages. Menarik sekali bagaimana humor tidak selalu mudah diterjemahkan antar bahasa. Sometimes, the nuances of a culture are utterly lost when attempting direct translation. Kadang-kadang, nuansa sebuah budaya benar-benar hilang ketika mencoba terjemahan langsung. Wouldn't it be comical if someone ordered horse soup, thinking they were requesting minestrone? Bukankah akan lucu jika seseorang memesan sup kuda, mengira mereka meminta minestrone? A friend once told me the idiom for quote, raining cats and dogs baffled their Italian professor. Seorang teman pernah memberitahu saya bahwa ungkapan hujan deras membingungkan profesor Italia mereka. Was there ever a time phrasing in English felt so alien to someone because of a misunderstanding? Pernahkah ada saat penggunaan bahasa Inggris terasa sangat asing bagi seseorang karena suatu kesalahpahaman? Do you think automated translation is truly capable of capturing the emotional weight of words? Apakah kamu pikir terjemahan otomatis benar-benar mampu menangkap beban emosional dari sebuah kata? How frustrating it must be to convey a heartfelt message and have it misinterpreted entirely. Betapa frustrasinya harus menyampaikan pesan yang tulus dan ternyata disalahartikan sepenuhnya. It's humbling realizing how much meaning relies on unspoken cultural context. Sungguh merendahkan menyadari betapa banyak makna bergantung pada konteks budaya yang tidak terucapkan. One learns so much about one's own language by attempting to explain it to non-native speakers. Seseorang belajar banyak tentang bahasa ibunya dengan mencoba menjelaskannya kepada penutur bukan asli. Isn't the concept of Schadenfreude practically untranslatable without losing its essence? Bukankah konsep Schadenfreude hampir tidak dapat diterjemahkan tanpa kehilangan esensinya? Have you heard about the mishaps that arise when translating idiomatic expressions literally? Apakah kamu pernah mendengar tentang kesalahan yang muncul ketika menerjemahkan ekspresi idiomatik secara literal? Imagine trying to explain sarcasm to someone unfamiliar with the concept. Bayangkan mencoba menjelaskan sarkasme kepada seseorang yang tidak familiar dengan konsep itu. It's a challenge articulating slang in a way that makes sense to another culture. Sulit untuk menjelaskan bahasa gaul dengan cara yang masuk akal bagi budaya lain. Misunderstandings can lead to hilarious or deeply embarrassing situations, don't you think? Kesalahpahaman bisa menyebabkan situasi lucu atau sangat memalukan, bukan begitu? The beauty of language is in its untranslatability sometimes. Keindahan bahasa terkadang terletak pada ketidakmungkinannya untuk diterjemahkan. Cultural differences often manifest through linguistic mishaps. It sure seems like that's true. Perbedaan budaya seringkali terwujud melalui kesalahan linguistik. Sepertinya itu benar. A simple gesture can be misinterpreted if the cultural context is not understood. Sebuah gestur sederhana dapat disalahartikan jika konteks budaya tidak dipahami. Wouldn't it be fascinating to trace the roots of quote, raining cats and dogs back to ancient Norse mythology? Tidakkah menarik untuk menelusuri akar ungkapan hujan deras kembali ke mitologi Norse kuno? Does anyone know why we say something is a piece of cake? What's the story behind that one, really? Apakah ada yang tahu kenapa kita bilang sesuatu itu mudah sekali? Apa cerita sebenarnya di balik ungkapan itu? Let us discuss how beat around the bush evolved from actual hunting practices. A slightly brutal origin, perhaps. Mari kita diskusikan bagaimana ungkapan berputar-putar berevolusi dari praktek perburuan sebenarnya, asal-usul yang sedikit brutal mungkin. It seems incredibly curious that, quote, spill the beans came from an ancient voting system, so subtle.
Rasanya sangat aneh bahwa ungkapan membocorkan rahasia berasal dari sistem pemungutan suara kuno, sangat halus. The phrase cost an arm and a leg is surprisingly linked to amputation costs in the past, isn't it? Ungkapan menghabiskan banyak uang ternyata terkait dengan biaya amputasi di masa lalu, bukan? How perfectly odd that bite the bullet originated with battlefield surgery before anesthesia. Sungguh aneh sekali bahwa ungkapan gigit peluru berasal dari operasi di medan perang sebelum adanya anestesi. Surely, one could spend hours debating the precise meaning of equestrian past. Tentu saja, seseorang bisa menghabiskan berjam-jam untuk memperdebatkan makna pasti dari menahan kuda dan masa lalunya yang berkuda. Wouldn't you agree that break a leg is such an unexpected way to wish someone good luck? Tidakkah kamu setuju bahwa break a leg adalah cara yang sangat tidak terduga untuk mendoakan seseorang keberuntungan? Do you think the evolution of cat got your tongue is related to ancient punishments and severed tongues? Apakah menurutmu evolusi dari ungkapan lidahmu keluh berhubungan dengan hukuman kuno dan lidah yang terputus? Perhaps the phrase under the weather stems from sailors getting seasick on lower decks, a rather grim thought. Mungkin ungkapan merasa kurang sehat berasal dari para pelaut yang mabuk laut di dek bawah, sebuah pemikiran yang cukup suram. It is truly remarkable, considering how the expression barking up the wrong tree developed from hunting scenarios. Sungguh luar biasa, mengingat bagaimana ungkapan menggonggong pada pohon yang salah berkembang dari skenario perburuan. Wouldn't you say that the origin of caught red-handed feels perfectly logical given its association with blood? Apakah kamu tidak merasa asal-usul ungkapan terangkap basah terasa sangat logis mengingat kaitannya dengan darah? Is it not interesting how Kick the Bucket has such a morbid yet strangely whimsical origin story? Bukankah menarik bagaimana ungkapan kick the bucket memiliki kisah asal yang suram, namun anehnya penuh keanehan? Let's talk about when pigs fly and the impossibility it represents. Quite a visual. Mari kita bicarakan tentang babi terbang dan ketidakmungkinan yang diwakilinya. Pemandangan yang cukup menarik. Doesn't the phrase, a storm in a teacup, feel perfectly apt for modern internet outrage? Bukankah ungkapan ribut kecil karena masalah sepele terasa sangat tepat untuk kemarahan di internet modern? The idiom hit the nail on the head seems rooted in carpentry, a very precise notion it appears. Ungkapan tepat sasaran tampaknya berakar pada pertukangan kayu, sebuah konsep yang sangat presisi. Considering its widespread use, one wonders about the true story behind, quote, killing two birds with one stone. Mengingat penggunaan ungkapan ini secara luas, seseorang bertanya-tanya tentang kisah sebenarnya di balik membunuh dua burung dengan satu batu. How perfectly expressive is the notion of, quote, burying the hatchet as a symbol for reconciliation. Betapa ekspresifnya ungkapan mengubur kapak sebagai simbol rekonsiliasi. Did you know the word groovy initially meant beautifully wavy? Tahukah kamu kata groovy awalnya berarti bergelombang indah? It truly fascinates me how slang originates from subcultures. Sungguh menarik bagaimana bahasa gaul berasal dari subkultur. The rapid turnover of slang is a sign of evolving social norms, don't you think? Perputaran slang yang cepat merupakan indikasi norma sosial yang berkembang, bukan begitu? Surely, observing outdated slang provides insight into past societal values. Tentu saja, mengamati bahasa gaul kuno memberikan wawasan tentang nilai-nilai sosial masa lalu. Let's consider sus. It gained incredible traction from online gaming. Mari kita pertimbangkan sus. Ini mendapatkan daya tarik yang luar biasa dari kali daring. Yeet becoming mainstream is a relatively recent phenomenon, isn't it?
Kata yeet menjadi populer relatif baru-baru ini, bukan? Isn't cap surprisingly rooted in African American Vernacular English, AAVE? Bukankah kata cap secara mengejutkan berakar pada bahasa vernakular Afrika Amerika, AAVE? The internet has undeniably accelerated the creation and spread of slang. Internet sudah tidak dapat disangka lagi telah mempercepat penciptaan dan penyebaran bahasa gaul. Old phrases like the bee's knees feel wonderfully antiquated now. Ungkapan-ungkapan lama seperti the bee's knees terasa sangat kuno sekarang. Considering the origins of cool is an intriguing journey through jazz culture. Mempertimbangkan asal-usul kata keren adalah perjalanan menarik melalui budaya jazz. Has anyone noticed how quickly slang words become ironically used? Apakah ada yang memperhatikan seberapa cepat kata-kata slang menjadi digunakan secara ironis? Observing changes in slang actually feels like witnessing linguistic evolution. Mengamati perubahan dalam bahasa gaul sebenarnya terasa seperti menyaksikan evolusi linguistik. Don't you think the lifespan of slang is incredibly short these days? Apakah kamu tidak berpikir bahwa umur slang itu sangat pendek akhir-akhir ini? Thinking about how lit entered popular vernacular feels wild. Memikirkan bagaimana kata lit masuk ke bahasa sehari-hari terasa aneh. The adoption of words like stan demonstrates fandom's influence on language. Adopsi kata-kata seperti stan menunjukkan pengaruh fandom terhadap bahasa. That shade has such a layered history is absolutely captivating. Sungguh memikat bahwa naungan itu memiliki sejarah yang begitu berlapis. Considering the word tea now means gossip seems so playful. Memikirkan bahwa kata teh sekarang berarti gosip terdengar begitu menyenangkan. Seeing words like vibe check become accepted makes me question language boundaries. Melihat kata-kata seperti vibe check menjadi diterima membuat saya mempertanyakan batasan bahasa. Ever notice how differently they order chips and fries? Pernahkah kamu perhatikan bagaimana mereka memesan keripik dan kentang goreng dengan cara yang berbeda? Wouldn't you agree that British English tends to be more formal? Bukankah Anda setuju bahwa bahasa Inggris British cenderung lebih formal? Do you find autumn and fall equally evocative? Apakah Anda merasa musim gugur dan musim rontok sama-sama membangkitkan emosi? Considering the slang differences is quite amusing, wouldn't it be? Mempertimbangkan perbedaan slang itu cukup menghibur, bukan? It's peculiar how lovely is used so differently on both sides of the pond. Aneh, bagaimana kata cantik digunakan sangat berbeda di kedua sisi, tepatnya Oyan. Sometimes, understanding British humor requires a translator. Kadang-kadang, memahami humor Inggris membutuhkan seorang penerjemah. Boot and trunk, truly illustrative. Boot dan trunk, benar-benar menggambarkan. Does anyone else struggle deciphering regional British dialects? Apakah ada orang lain yang kesulitan mengartikan dialek Inggris regional? Queue is such a brilliantly efficient word. Kata antrean sangatlah brilian dan efisien. One often hears differing pronunciations of schedule. Seseorang seringkali mendengar pelafalan yang berbeda untuk kata jadwal. The nuanced meanings behind words like cheeky are fascinating. Makna tersembunyi di balik kata-kata seperti nakal sangat menarik. Have you ever encountered issues with mobile phone versus cell phone? Apakah kamu pernah mengalami masalah dengan perbedaan antara telepon seluler dan ponsel? It feels like a whole new lexicon when traveling. Rasanya seperti seluruh leksikon baru saat bepergian.
Punctuation preferences are a subtle difference too. Preferensi tanda baca juga merupakan perbedaan halus. Color versus color. A simple but notable distinction. Warna berbanding warna, perbedaan sederhana namun penting. The diverse accents demonstrate a rich linguistic history. Aksen-aksen yang beragam menunjukkan sejarah linguistik yang kaya. Seeing how aubergine and eggplant coexist is quite a learning experience. Melihat bagaimana aubergine dan eggplant hidup berdampingan merupakan pengalaman belajar yang cukup menarik. Discussing the spread of English is fascinating, isn't it? Membahas penyebaran bahasa Inggris itu menarik, bukan? The pervasive influence of English on other cultures demands consideration. Pengaruh bahasa Inggris yang meresap pada budaya lain memerlukan perhatian. Are linguistic purists justified in their concerns regarding English's dominance? Apakah kaum puris bahasa dapat dibenarkan atas kekhawatiran mereka mengenai dominasi bahasa Inggris? One must acknowledge the economic advantages associated with English proficiency. Seseorang harus mengakui keuntungan ekonomi yang terkait dengan kemahiran bahasa Inggris. Considering how readily English absorbs vocabulary from everywhere, isn't that remarkable? Mengingat betapa mudahnya bahasa Inggris menyerap kosakata dari mana-mana, bukankah itu luar biasa? Preserving linguistic diversity while navigating a globalized world presents a real challenge. Melestarikan keberagaman linguistik sambil menavigasi dunia yang terglobalisasi merupakan tantangan nyata. The sheer number of non-native English speakers is astonishing. Jumlah penutur bahasa Inggris bukan asli yang sangat banyak sungguh mengejutkan. Often, understanding the nuances of colloquial English proves incredibly difficult. Seringkali, memahami nuansa bahasa Inggris sehari-hari terbukti sangat sulit. Digital platforms have undeniably accelerated English's reach. Platform digital secara tak terbantahkan telah mempercepat jangkauan bahasa Inggris. Having grown up with it, the evolution of slang is always surprising. Melihat saya tumbuh dewasa dengan hal itu, perkembangan bahasa gaul selalu mengejutkan. The complexities stemming from varying English dialects are often underestimated. Kerumitan yang muncul dari perbedaan dialek bahasa Inggris seringkali diremehkan. Wouldn't you agree that cultural sensitivity is paramount when using English internationally? Tidakkah kamu setuju bahwa kepekaan budaya sangat penting saat menggunakan bahasa Inggris secara internasional? Considering the role of English in scientific research, it's critical. Mengingat peran bahasa Inggris dalam penelitian ilmiah, VT itu sangat penting. Providing equal access to English education globally is a moral imperative. Menyediakan akses yang setara ke pendidikan bahasa Inggris secara global adalah sebuah kewajiban moral. Surely, the role of film and music in propagating English cannot be overlooked. Tentu saja, peran film dan musik dalam menyebarkan bahasa Inggris tidak dapat diabaikan. It raises important questions about linguistic power dynamics, doesn't it? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang dinamika kekuasaan linguistik, bukan? Despite its benefits, English can sometimes become a barrier to inclusivity. Meskipun memiliki banyak manfaat, bahasa Inggris terkadang dapat menjadi penghalang bagi inklusivitas. Do you think memorable characters truly make a story, or is it all plot? Apakah menurutmu karakter yang berkesan benar-benar kali menentukan kali sebuah cerita, ataukah semua tentang alur ceritanya? The way an author manipulates language to evoke emotion is astounding. Cara seorang penulis memanipulasi bahasa untuk membangkitkan emosi sungguh menakjubkan. Consider the enduring appeal of myths and fables. What core human needs do they address?
Pertimbangkan daya tarik abadi dari mitos dan dongeng, kebutuhan dasar manusia apa yang mereka penuhi. Could a compelling narrative ever fully justify morally questionable actions by characters? Bisakah sebuah narasi yang menarik sepenuhnya membenarkan tindakan karakter yang secara moral dipertanyakan? Exploring symbolism in literature feels like uncovering layers of hidden meaning. Mempelajari simbolisme dalam literatur terasa seperti mengungkap lapisan makna tersembunyi. How does setting function as more than just a backdrop in novels? Bagaimana latar berfungsi sebagai lebih dari sekadar latar belakang dalam novel? Wouldn't you agree that experiencing a story can be transformative, offering new perspectives? Tidakkah kamu setuju bahwa mengalami sebuah cerita bisa menjadi sesuatu yang transformatif, menawarkan perspektif baru? Perhaps the best stories aren't those that provide answers, but those that ask difficult questions. Mungkin cerita-cerita terbaik bukanlah yang memberikan jawaban, melainkan yang mengajukan pertanyaan sulit. One often finds narrative structure mirroring the patterns of life itself, don't you think? Seseorang seringkali mendapati struktur narasi mencerminkan pola kehidupan itu sendiri, benar kan? A truly masterful story stays with one long after the final page. Sebuah cerita yang benar-benar luar biasa akan tetap melekat di benak seseorang bahkan lama setelah halaman terakhir dibaca. The inherent ambiguity in certain texts really invites a sustained engagement from readers. Ambiguitas bawaan dalam teks-teks tertentu benar-benar mengundang keterlibatan berkelanjutan dari pembaca. It's fascinating how the same story can resonate so differently with various individuals. Sungguh menarik bagaimana cerita yang sama bisa bergema sangat berbeda bagi berbagai individu. What role do unreliable narrators play in challenging our perceptions of reality? Peran apa yang dimainkan oleh narator tidak dapat diandalkan dalam menantang persepsi kita tentang realitas? How integral are cultural contexts to our understanding of narratives? Seberapa pentingkah konteks budaya bagi pemahaman kita tentang narasi? Do authors have a responsibility when portraying sensitive or potentially harmful topics? Apakah penulis memiliki tanggung jawab saat menggambarkan topik-topik sensitif atau yang berpotensi berbahaya? Doesn't the beauty of prose often lie in its subtle nuance and carefully chosen words? Apakah keindahan prosa tidak sering terletak pada nuansa halusnya dan pilihan kata yang cermat? The power of allegory to convey complex ideas with simplicity is quite remarkable. Kekuatan alegori untuk menyampaikan ide kompleks dengan kesederhanaan sungguh luar biasa. Sometimes the stories that haven't been told are the ones that most desperately need to be heard. Kadang-kadang cerita yang belum terungkap adalah cerita yang paling ingin didengar. Isn't it fascinating how a well-placed detail can completely reshape a reader's perception? Bukankah menarik bagaimana detail yang ditempatkan dengan baik dapat sepenuhnya mengubah persepsi seorang pembaca? The illusion of reality within fiction hinges entirely on consistent world-building, don't you agree? Ilusi realitas dalam fiksi bergantung sepenuhnya pada pembangunan dunia yang konsisten, bukan begitu? Perhaps a touch of ambiguity can linger longer in the mind compared to straightforward exposition. Mungkin sedikit ambiguitas dapat bertahan lebih lama dalam pikiran dibandingkan dengan penjelasan langsung. Creating truly unforgettable characters means leaning into their flaws, despite it being quite challenging. Menciptakan karakter yang benar-benar tak terlupakan berarti menerima kekurangan mereka, meskipun hal itu cukup menantang. Wouldn't a narrative feel stronger if propelled by internal conflict rather than external obstacles? Apakah sebuah narasi akan terasa lebih kuat jika didorong oleh konflik internal daripada hambatan eksternal? Strong narratives often thrive on unexpected reversals and cleverly timed revelations.
Narasi yang kuat seringkali berkembang dengan perubahan tak terduga dan pengungkapan yang cerdas. Consider how sensory language can really transport the audience into the story's environment for a richer experience. Pertimbangkan bagaimana bahasa sensorik benar-benar dapat membawa penonton ke dalam lingkungan cerita untuk pengalaman yang lebih kaya. A crucial element to remember when writing compelling narratives seems always to be authentic emotional resonance. Unsur penting untuk diingat saat menulis narasi yang menarik adalah resonansi emosional autentik. The power of subtext is significant, giving layers of meaning instead of direct statements. Kekuatan subteks sangatlah besar, memberikan lapisan makna alih-alih pernyataan langsung. Does a story benefit from showing consequences rather than simply stating them? Apakah sebuah cerita akan lebih baik jika menunjukkan konsekuensi daripada hanya menyatakannya? Foreshadowing can be truly useful, hinting at future events without spoiling the suspense. Petunjuk atau bayangan bisa sangat bermanfaat, mengisyaratkan kejadian di masa depan tanpa menghilangkan ketegangan. Wouldn't a unique narrative voice instantly distinguish the work from others? Tidakkah sebuah suara narasi yang unik akan langsung membedakan karya tersebut dari yang lain? A captivating story generally requires escalating stakes. Mild drama doesn't often hold attention. Sebuah cerita yang memikat umumnya membutuhkan peningkatan taruhan. Drama ringan tidak sering menarik perhatian. The unexpected is always far more impactful than a predictable plotline, wouldn't you say? Yang tidak terduga selalu lebih berdampak daripada alur cerita yang dapat diprediksi, bukan begitu? It's interesting how pacing can either build anticipation or create a feeling of relentless momentum. Menarik bagaimana tempo dapat membangun antisipasi atau menciptakan perasaan momentum yang tak henti-hentinya. What do you think about exploring unreliable narrators? It can really add complexity. Apa pendapatmu tentang mengeksplorasi narator yang tidak dapat diandalkan? Itu benar-benar bisa menambah kompleksitas. Sometimes, the most powerful scenes are those that aren't directly shown, but implied. Terkadang adegan yang paling kuat adalah adegan yang tidak ditunjukkan secara langsung, tetapi tersirat. Practicing minimal pairs really helps differentiate sounds. Melatih pasangan minimum sangat membantu dalam membedakan bunyi. It's quite beneficial to record yourself speaking and listen back critically. Cukup bermanfaat untuk merekam diri sendiri berbicara dan mendengarkan kembali dengan kritis. Subtle adjustments in tongue placement can make a world of difference. Penyesuaian kecil pada posisi lidah dapat membuat perbedaan yang sangat besar. Utilizing online pronunciation guides is immensely useful. Memanfaatkan panduan pengucapan daring sangatlah berguna. Listening to native speakers attentively accelerates progress. Mendengarkan penutur asli dengan saksama mempercepat kemajuan. Pay particular attention to stress patterns in words. Perhatikanlah pola tekanan pada kata dengan sungguh-sungguh. Shadowing fluent English speakers enhances your rhythm and intonation. Mendengarkan dan meniru penutur asli bahasa Inggris yang fasih meningkatkan ritme dan intonasi Anda. Don't be afraid to slow down when speaking initially for clarity. Jangan takut untuk melambatkan bicara pada awalnya, agar lebih jelas. Certain sounds pose more challenges based on your native language. Suara tertentu menimbulkan tantangan lebih besar berdasarkan bahasa ibu Anda. Regular practice, even just for 10 minutes daily, is impactful. Latihan rutin, bahkan hanya 10 menit setiap hari, sangat bermanfaat. Seek feedback from a language partner or tutor whenever possible. Mintalah umpan balik dari mitra bahasa atau tutor kapanpun memungkinkan.
Focusing on connected speech mimics natural conversations better. Memperhatikan ujaran yang terhubung meniru percakapan alami dengan lebih baik. Thinking in English allows for more automatic pronunciations. Berpikir dalam bahasa Inggris memungkinkan pelafalan yang lebih otomatis. Imitating song lyrics with clear articulation can be fun and effective. Meniru lirik lagu dengan artikulasi yang jelas bisa menyenangkan dan efektif. Understanding the phonetics of English unlocks nuanced sounds. Memahami fonetik bahasa Inggris membuka kunci suara-suara yang bernuansa. Utilize visual aids representing sound formations in your mouth. Manfaatkan alat bantu visual yang menggambarkan pembentukan suara di dalam mulut Anda. Consistent exposure to diverse accents broadens comprehension. Paparan yang konsisten terhadap berbagai aksen memperluas pemahaman. Did you realize how frequently Shakespearean idioms still slip into everyday speech? Apakah kamu sadar betapa sering ungkapan-ungkapan Shakespearean masih terselip ke dalam percakapan sehari-hari? Few playwrights have so permanently imprinted themselves onto the very fabric of our communication. Sedikit penulis drama yang telah begitu permanen membekas pada jalinan komunikasi kita. The bard's influence isn't confined to his plays, it permeates modern English. Pengaruh Shakespeare tidak terbatas pada dramanya, ia meresap ke dalam bahasa Inggris modern. Consider the prevalence of phrases like a wild goose chase, originating with his work. Pertimbangkan prevalensi frasa seperti perburuan angsa liar yang berasal dari karyanya. Wouldn't it be fascinating to analyze texts and chart the legacy of his language? Tidakkah akan menarik untuk menganalisis teks dan memetakan warisan bahasanya? It's remarkable, really. Centuries later, we still use break the ice. Sungguh luar biasa, benar-benar. Berabad-abad kemudian kita masih menggunakan ungkapan mencoba membuka pembicaraan. Perhaps his lasting power stems from his masterful crafting of universal human experiences. Mungkin kekuatan abadi miliknya berasal dari kemampuannya yang hebat dalam merangkai pengalaman manusia universal. Let's explore the subtle ways Shakespeare impacted word formation, beyond mere phrasing. Mari kita telaah cara-cara halus Shakespeare memengaruhi pembentukan kata, melampaui sekadar ungkapan. Do you think modern adaptations help keep his language relevant? Apakah menurutmu adaptasi modern membantu menjaga relevansi bahasanya? His use of metaphor was quite innovative for his time and still inspires writers. Penggunaan metaforanya sangat inovatif pada masanya dan masih menginspirasi para penulis. The enduring appeal of quotes like, "to be or not to be," is undeniable. Daya tarik abadi dari kutipan seperti ada atau tidak dapat disangkal. It's amazing how his creativity gives us new ways to articulate feeling even now. Sungguh luar biasa bagaimana kreativitasnya memberi kita cara baru untuk mengungkapkan perasaan bahkan sekarang. Wouldn't you agree that eyeball originates from Shakespeare's writings? Tidakkah kamu setuju bahwa kata bola mata berasal dari tulisan Shakespeare? One could argue his language has evolved, crossed with English, not just existed within it. Seseorang bisa berpendapat bahwa bahasanya telah berkembang kali bersama kali bahasa Inggris, bukan hanya hadir di dalamnya. Is there a conscious recognition of his influence when speakers use these phrases? Apakah ada pengakuan sadar akan pengaruhnya ketika para pembicara menggunakan frasa-frasa ini? Discussing this makes one appreciate the dynamism of language itself. Membahas hal ini membuat seseorang menghargai dinamisme bahasa itu sendiri. Considering his impact, does swagger always bring Shakespeare to mind? Mengingat dampaknya,
Apakah Swagger selalu mengingatkan pada Shakespeare? Wouldn't it be intriguing to map phrases and their origins in his plays? Tidakkah menarik untuk memetakan frasa dan asal-usulnya dalam drama-dramanya? Could one legitimately argue that whom is becoming obsolete in common usage? Bisakah seseorang berargumen secara sah bahwa kata whom semakin jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari? Doesn't the prescriptive approach to grammar often stifle creativity and natural language evolution? Bukankah pendekatan preskriptif terhadap tata bahasa seringkali menghambat kreativitas dan evolusi bahasa alami? Is splitting infinitives truly a grammatical sin, or merely a stylistic preference? Apakah memisahkan infinitif benar-benar dosa tata bahasa, atau hanya preferensi gaya? One wonders how much influence historical grammar books wield over contemporary usage. Seseorang bertanya-tanya seberapa besar pengaruh buku-buku tata bahasa sejarah terhadap penggunaan kontemporer. The question of whether literally can be used figuratively continues to spark heated discussion. Pertanyaan tentang apakah kata secara harfiah dapat digunakan secara figuratif terus memicu perdebatan sengit. It seems possessive apostrophe usage presents ongoing challenges for many speakers and writers. Sepertinya, penggunaan apostrof posesif menimbulkan tantangan berkelanjutan bagi banyak penutur dan penulis. Given the fluidity of language, can rules truly be considered fixed? Mengingat sifat bahasa yang selalu berubah, bisakah aturan benar-benar dianggap tetap? Have changes in technology and online communication impacted grammatical standards? Apakah perubahan dalam teknologi dan komunikasi daring memengaruhi standar tata bahasa? Wouldn't acceptance of diverse dialects enrich the English language overall? Bukankah penerimaan dialek yang beragam akan memperkaya bahasa Inggris secara keseluruhan? Are there inherent biases in how certain grammatical forms are judged? Apakah ada bias bawaan dalam cara beberapa bentuk gramatikal dinilai? Would simplifying some rules make English more accessible globally? Apakah menyederhanakan beberapa aturan akan membuat bahasa Inggris lebih mudah diakses secara global? Perhaps focusing on communication clarity is a preferable goal to enforcing arcane regulations. Mungkin lebih baik berfokus pada kejelasan komunikasi daripada menegakkan peraturan-peraturan rumit. Is the rule against ending sentences with prepositions justified by anything other than tradition? Apakah aturan tentang tidak mengakhiri kalimat dengan preposisi dapat dibenarkan oleh sesuatu selain tradisi? The insistence on a singular correct form feels increasingly restrictive. Penegasan pada satu bentuk yang benar terasa semakin membatasi. Do formal grammar requirements truly enhance effective writing? Apakah persyaratan tata bahasa formal benar-benar meningkatkan penulisan yang efektif? Pronoun usage regarding gender identity is prompting crucial reevaluation of established norms. Penggunaan kata ganti terkait identitas gender mendorong evaluasi ulang yang penting terhadap norma-norma yang telah mapan. Some maintain that describing the rules as guidelines would foster linguistic freedom. Beberapa pihak berpendapat bahwa menyebutkan aturan sebagai pedoman akan menumbuhkan kebebasan linguistik. Perhaps Dickens' mastery of character development is simply unparalleled. Mungkin penguasaan Dickens dalam pengembangan karakter memang tak tertandingi. How deeply moving is Austen's exploration of societal constraints? Seberapa mendalam dan menyentuhkah penggambaran Austen tentang batasan sosial? Have you ever lost yourself in the worlds created by Virginia Woolf? Pernahkah kamu tersesat dalam dunia yang diciptakan oleh Virginia Woolf? It is fascinating how Hemingway distilled language to its purest form.
Sungguh menarik bagaimana Hemingway menyuling bahasa ke bentuknya yang paling murni. The Bronte sisters' Gothic style always sends shivers down my spine. Gaya gotik para saudari Bronte selalu membuatku merinding. Surely, Shakespeare's influence on the English language is eternal. Tentu saja, pengaruh Shakespeare pada bahasa Inggris bersifat abadi. One can marvel at Tolkien's incredible world-building ability. Seseorang dapat kagum pada kemampuan Tolkien dalam membangun dunia yang luar biasa. What about the poetic beauty found within Keats's odes? Bagaimana dengan keindahan puitis yang ditemukan dalam ode-ode Keats? Do you find exploring George Orwell's dystopian visions unsettling? Apakah Anda merasa menjelajahi visi distopia George Orwell membuat resah? Never has prose been more lyrical than in Emily Dickinson's poems. Tak pernah prosa menjadi lebih liris daripada dalam puisi-puisi Emily Dickinson. It is thought that Charles Dickens remains remarkably relevant even today. Diperkirakan Charles Dickens tetap sangat relevan hingga saat ini. Interestingly, Jane Austen's wit consistently feels fresh and insightful. Menariknya, kecerdasan Jane Austen terasa segar dan mendalam secara konsisten. Frankenstein by Mary Shelley continues to provoke ethical debates. Frankenstein karya Mary Shelley terus memicu perdebatan etika. The complexity of James Joyce's writing is rather enthralling. Kerumitan tulisan James Joyce sungguh memikat. Consider the profound impact W.B. Pertimbangkan dampak mendalam dari W.B. Yeats had on Irish literature. Yeats memberikan pengaruh pada sastra Irlandia. It strikes me that Zadie Smith captures modern life with remarkable grace. Menurutku Zadie Smith menangkap kehidupan modern dengan keanggunan yang luar biasa. Charlotte Bronte's exploration of female autonomy feels so ahead of her time. Eksplorasi Charlotte Bronte tentang otonomi perempuan terasa begitu jauh melampaui zamannya. Wouldn't you agree that a sonnet's inherent constraints often fuel its emotional intensity? Apakah Anda tidak setuju bahwa batasan bawaan sebuah soneta seringkali memicu intensitas emosionalnya? Exploring the rhythmic qualities of blank verse reveals a subtlety lost in formal rhyme schemes. Mengeksplorasi kualitas ritmis dari larik tanpa rima, mengungkapkan sebuah kehalusan yang hilang dalam skema rima formal. Consider the ways enjambment disrupts typical sentence flow and impacts meaning. Pertimbangkan bagaimana enjambment mengganggu alur kalimat yang tipikal dan memengaruhi makna. What distinguishes a villanelle from other fixed forms, specifically its cyclical nature? Apa yang membedakan villanelle dari bentuk puisi tetap lainnya, khususnya sifat siklisnya? How does the use of alliteration or assonance in a poem contribute to its overall effect? Bagaimana penggunaan aliterasi atau asonansi dalam sebuah puisi berkontribusi pada efek keseluruhannya? Delving into the symbolism within Keats' odes offers a fascinating glimpse into romantic sensibilities. Menjelajahi simbolisme dalam ode-ode Keats menawarkan pandangan menarik ke dalam sensitivitas romantik. Isn't it remarkable how haiku captures vast landscapes within such a concise framework? Sungguh luar biasa bagaimana haiku dapat menangkap lanskap yang luas dalam kerangka yang begitu ringkas. The power of metaphor seems especially pronounced in the works of Emily Dickinson. Daya metafora tampak sangat kuat dalam karya-karya Emily Dickinson. Reflecting on Robert Frost's use of colloquial language provides insight into his accessibility. Merefleksikan penggunaan bahasa sehari-hari oleh Robert Frost memberikan wawasan tentang kemudahannya dipahami.
Are there instances where a poet deliberately breaks from traditional form to create emphasis? Apakah ada saat-saat ketika seorang penyair sengaja menyimpang dari bentuk tradisional untuk menciptakan penekanan? The ballad's narrative structure frequently relies on dramatic irony, wouldn't you say? Struktur naratif balada seringkali bergantung pada ironi dramatis, bukan begitu? An examination of Shakespearean soliloquies uncovers a profound level of psychological realism. Sebuah kajian tentang soliloquy Shakespeare mengungkap tingkat realisme psikologis yang mendalam. Understanding the significance of caesura enhances appreciation for poetic timing. Memahami pentingnya caesura meningkatkan apresiasi untuk ketepatan waktu puisi. Observing the influence of classical forms on English poetry demonstrates a lasting literary heritage. Mengamati pengaruh bentuk-bentuk klasik pada puisi Inggris menunjukkan warisan sastra yang abadi. One can't help but admire the intricate rhyme schemes present in Chaucer's Canterbury Tales. Tidak bisa tidak kagum dengan skema rima rumit yang ada dalam kisah Canterbury karya Chaucer. Analyzing persona allows for a deeper understanding of the speaker's perspective, and therefore the poem's message. Menganalisis persona memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif pembicara, dan karenanya pesan puisi tersebut. The thematic weight of a sestina seems inextricably linked to its repeating end words. Wouldn't that be true? Bobot tematik dari sebuah sestina tampaknya terikat erat dengan kata penghabisan yang diulang-ulangnya. Bukankah itu benar? A well-placed joke can really diffuse tense situations. Kamu tahu, lelucon yang tepat sasaran benar-benar bisa meredakan situasi tegang. Humor's effectiveness often hinges on understanding shared cultural references, doesn't it? Efektivitas sebuah humor seringkali bergantung pada pemahaman referensi budaya yang sama, bukan? How do you balance wit and professionalism in workplace interactions? Bagaimana Anda menyeimbangkan kecerdasan dan profesionalisme dalam interaksi di tempat kerja? Sometimes the funniest responses are completely unexpected. Kadang-kadang, respons yang paling lucu benar-benar tidak terduga. Wouldn't you agree that self-deprecating humor can make one more approachable? Bukankah menurutmu bahwa humor yang merendahkan diri sendiri dapat membuat seseorang lebih mudah didekati? Laughter truly is a universal language, despite linguistic barriers. Tertawa benar-benar merupakan bahasa universal, meskipun ada hambatan linguistik. Consider how sarcasm functions. It's reliant on context and tone. Pertimbangkan bagaimana sarkasme berfungsi, ia bergantung pada konteks dan nada. Perhaps a surprising statistic about humor's impact could be interesting. Mungkin statistik yang mengejutkan tentang dampak humor akan menarik. Do people truly appreciate puns, or is it a divisive topic? Apakah orang-orang benar-benar menghargai permainan kata, atau apakah ini topik yang memecah belah? One wonders if online communication hinders subtle humorous cues. Seseorang bertanya-tanya apakah komunikasi daring menghalangi petunjuk humor yang halus. Clever wordplay really highlights the richness of the English language, don't you think? Permainan kata yang cerdas benar-benar menyoroti kekayaan bahasa Inggris, bukan begitu? How essential is timing when delivering a humorous remark? Seberapa pentingkah waktu ketika menyampaikan lelucon? Could exaggerating for comedic effect be perceived negatively depending on the audience? Apakah melebih-lebihkan untuk efek komedi dapat dianggap negatif tergantung pada audiensnya? It's fascinating how different cultures perceive what's funny. Sungguh menarik, bagaimana budaya yang berbeda memandang apa yang lucu. Isn't storytelling an excellent framework for delivering humor?
Bukankah bercerita merupakan kerangka kerja yang sangat baik untuk menyampaikan humor? Consider the use of irony as a communication strategy. Pertimbangkan penggunaan ironi sebagai strategi komunikasi. Does employing humor require more emotional intelligence? Apakah menggunakan humor membutuhkan kecerdasan emosi yang lebih tinggi? Navigating the intricacies of English grammar can feel like a relentless puzzle. Menavigasi seluk-beluk tata bahasa Inggris bisa terasa seperti teka-teki tanpa henti. One frequently overlooked challenge is mastering subtle shifts in intonation. Salah satu tantangan yang sering terabaikan adalah menguasai perubahan intonasi yang halus. Acquiring fluency isn't simply about knowing words, it's about thinking in English. Mencapai kefasihan bukan hanya tentang mengetahui kata-kata, tetapi juga tentang berpikir dalam bahasa Inggris. The rewards of increased professional opportunities are undeniably significant. Imbalan dari peningkatan kesempatan profesional sangatlah signifikan. Sometimes, feeling vulnerable when making mistakes is unavoidable during the learning process. Kadang-kadang, merasa rentan saat melakukan kesalahan tidak bisa dihindari dalam proses pembelajaran. Complex sentence structures often pose a hurdle for intermediate learners. Kalimat-kalimat kompleks seringkali menjadi hambatan bagi pelajar tingkat menengah. It's fascinating how slang and idioms constantly change. Menarik sekali bagaimana bahasa gaul dan idiom terus berubah. Successfully communicating even simple ideas builds tremendous confidence. Berhasil menyampaikan bahkan ide-ide sederhana membangun kepercayaan diri yang luar biasa. Remembering all the phrasal verbs feels like an unending task. Mengingat semua kata kerja frasa terasa seperti tugas yang tak ada habisnya. Really connecting with native speakers makes a huge difference to comprehension. Berinteraksi secara mendalam dengan penutur asli sangat berpengaruh terhadap pemahaman. The ability to appreciate English literature opens an entirely new world. Kemampuan untuk menghargai literatur bahasa Inggris membuka dunia yang sama sekali baru. Overcoming the fear of speaking is perhaps the biggest triumph. Mengatasi ketakutan berbicara mungkin adalah kemenangan terbesar. Imagine understanding films and songs without subtitles. Bayangkan bisa memahami film dan lagu tanpa teks. Don't underestimate the power of consistent daily practice. Jangan meremehkan kekuatan latihan setiap hari yang konsisten. The expansion of one's worldview through language is remarkable. Perluasan wawasan seseorang melalui bahasa sangatlah luar biasa. A supportive learning environment fosters progress and reduces anxiety. Lingkungan belajar yang suportif memfasilitasi kemajuan dan mengurangi kecemasan. Eventually, the effort translates into genuine fluency and connection. Pada akhirnya, upaya tersebut menghasilkan kefasihan dan hubungan yang tulus. Wouldn't you agree that sarcasm stems from a rather unpleasant root meaning to tear flesh? Tidakkah kamu setuju bahwa sarkasme berasal dari akar yang agak tidak menyenangkan yang berarti merobek daging? Have you ever pondered how salary became linked to salt, a historically valuable commodity? Pernahkah kamu merenungkan bagaimana kata gaji menjadi terkait dengan garam, komoditas berharga di masa lalu? Do you find it curious that muscle shares an origin with the Latin word for little mouse because of its appearance? Apakah Anda merasa aneh bahwa kata otot memiliki asal yang sama dengan kata Latin untuk tikus kecil karena penampilannya? Is it fascinating that chaos originates from the Greek word for a gaping void? Menarik ya, bahwa kata kekacauan berasal dari bahasa Yunani yang berarti ruang kosong menganga?
Isn't it ironic how disaster literally means ill-starred in its origin? Bukankah ironis bagaimana bencana secara harfiah berarti bernasib buruk dalam asal-usulnya? Might we consider the journey of Clue derived from a myth about Theseus and Ariadne's thread? Mungkin kita dapat mempertimbangkan perjalanan kata petunjuk yang berasal dari mitos tentang Theseus dan benang Ariadne? The story behind quarantine, stemming from 40 days, is quite captivating, don't you think? Cerita di balik karantina, yang berasal dari 40 hari sangat menarik, bukan? Does the realization of trivia, originating from the Latin for crossroads, add a layer to its meaning? Apakah realisasi dari trivia, yang berasal dari bahasa Latin, untuk persimpangan, menambah lapisan pada maknanya? It's pretty wild that mortgage literally means dead pledge in Old French. Sungguh luar biasa bahwa mortgage sebenarnya berarti ikat janji mati dalam bahasa Prancis kuno. One often overlooks the connection between, quote, candidate and its Roman roots, referencing a white robe. Seseorang seringkali mengabaikan hubungan antara kata kandidat dengan akar katanya dalam bahasa Latin, yang merujuk pada jubah putih. Doesn't nice surprisingly originate from the Latin word for ignorant? How perceptions shift. Bukankah baik, secara mengejutkan berasal dari kata Latin untuk bodoh, betapa persepsinya bergeser. How remarkable is it that some believe bandit stems from the Italian banda, meaning a group. Sungguh luar biasa bahwa ada yang percaya bandit berasal dari bahasa Italia banda, yang berarti sebuah kelompok. Consider that words such as algorithm traces back to the name of mathematician Al-Khwarizmi. Pertimbangkan bahwa kata seperti algoritma berasal dari nama matematikawan Al-Khwarizmi. Reflecting upon how Avatar moved from Hindu mythology to its current digital form is quite a transition. Merenungkan bagaimana Avatar bertransisi dari mitologi Hindu ke bentuk digitalnya saat ini, merupakan perubahan yang cukup signifikan. Exploring the origins of robot from the Czech word for forced labor is sobering, isn't it? Mempelajari asal-usul kata robot dari bahasa Ceko yang berarti kerja paksa sangat menyedihkan, bukan? Don't you think shampoo originates from the Hindi word champo, meaning to massage? Apakah kamu tidak berpikir bahwa sampo berasal dari kata Hindi champo, yang berarti memijat? It seems unbelievable that, quote, sponsor related to spirits, providing offerings for protection originally. Rasanya sulit dipercaya bahwa sponsor berhubungan dengan roh, awalnya memberikan persembahan untuk perlindungan. The roots of panic, springing from the Greek god Pan, is a little unnerving, yet intriguing. Asal-usul kata panik yang berasal dari dewa Yunani Pan sedikit menakutkan, namun menarik. English vocabulary has infiltrated so many languages, it's astonishing. Kosakata bahasa Inggris telah merasuki begitu banyak bahasa, sungguh luar biasa. The global reach of English undeniably alters linguistic structures worldwide. Jangkauan global bahasa Inggris secara tak terbantahkan mengubah struktur linguistik di seluruh dunia. Borrowing from English often simplifies communication in other languages, sometimes at a cost. Meminjam dari bahasa Inggris seringkali menyederhanakan komunikasi dalam bahasa lain terkadang dengan biaya tertentu. What impact does constant exposure to English have on native speakers' pronunciation? Dampak apa yang dihasilkan dari paparan bahasa Inggris secara terus-menerus terhadap pengucapan penutur asli? Is it possible for a language to absorb English influence and retain its core identity simultaneously? Apakah mungkin bagi suatu bahasa untuk menyerap pengaruh bahasa Inggris dan tetap mempertahankan identitas intinya secara bersamaan? Often, technical fields rely heavily on English terminology, creating a universal lexicon. Seringkali,
Bidang teknis sangat bergantung pada terminologi bahasa Inggris, menciptakan leksikon universal. One wonders if this linguistic dominance is inherently positive or carries subtle implications. Seseorang bertanya-tanya, apakah dominasi linguistik ini secara inheren positif atau membawa implikasi halus? How do smaller languages navigate the pressure of adopting English words and phrases? Bagaimana bahasa-bahasa kecil mengatasi tekanan untuk mengadopsi kata dan frasa bahasa Inggris? Several cultures seamlessly blend English elements into everyday speech, creating fascinating hybrids. Beberapa budaya dengan mulus memadukan unsur bahasa Inggris ke dalam percakapan sehari-hari, menciptakan hibrida yang menarik. You see a growing trend of Globish, English adapted for international communication. Kamu melihat tren yang meningkat dari Globish, bahasa Inggris yang disesuaikan untuk komunikasi internasional. The impact of American English versus British English on global language trends is a nuanced topic. Dampak bahasa Inggris Amerika terhadap bahasa Inggris Britania pada tren bahasa global adalah topik yang rumit. Do loanwords from English simply fill gaps, or do they displace native equivalents? Apakah kata serapan dari bahasa Inggris hanya mengisi kekosongan, ataukah mereka menggantikan padanan asli? Though it is undeniable, the presence of English can be a source of contention for language purists. Meskipun tak terbantahkan, keberadaan bahasa Inggris dapat menjadi sumber perdebatan bagi para puris bahasa. Many find the continuous adoption of new English slang terms surprisingly rapid. Banyak yang merasa adopsi berkelanjutan dari istilah gaul bahasa Inggris baru-baru ini sangat cepat. It's interesting to observe how different languages creatively adapt English idioms and concepts. Menarik untuk mengamati bagaimana bahasa-bahasa yang berbeda secara kreatif menyesuaikan idiom dan konsep bahasa Inggris. The influence extends beyond mere vocabulary. Syntax is sometimes affected too, it seems. Pengaruhnya melampaui sekadar kosakata. Sintaksis terkadang terpengaruh juga, tampaknya. With constant media exposure, English phrases are becoming instinctively understood across borders. Dengan paparan media yang konstan, frasa-frasa bahasa Inggris semakin dipahami secara instinktif lintas batas. Digital communication has fundamentally altered language evolution. Komunikasi digital telah mengubah evolusi bahasa secara mendasar. Don't you think internet slang often prioritizes brevity over grammatical correctness? Tidakkah kamu pikir slang internet sering memprioritaskan keringkasan daripada tata bahasa yang benar? The widespread adoption of LOL is a fascinating linguistic phenomenon. Adopsi luas LOL adalah fenomena linguistik yang menarik. How effectively do you believe established dictionaries track emerging slang terms? Seberapa efektif menurut Anda kamus-kamus yang sudah ada melacak istilah slang baru? Technological advancements seem to be accelerating the rate of linguistic change. Perkembangan teknologi tampaknya mempercepat laju perubahan bahasa. Is there a danger that internet slang will erode formal writing skills? Apakah ada bahaya bahwa bahasa gaul internet akan mengikis keterampilan menulis formal? Considering the global reach of the internet, where do most new slang terms originate? Mengingat jangkauan internet yang global, dari mana sebagian besar istilah gaul baru berasal? It seems like every online community develops its own unique vocabulary. Sepertinya, setiap komunitas daring mengembangkan kosakata uniknya sendiri. Does the ephemeral nature of some internet platforms contribute to slang's rapid turnover? Apakah sifat sementara dari beberapa platform internet berkontribusi pada pergantian slang yang cepat? We should consider if emoticons and emojis are a new form of nonverbal language.
kita sebaiknya mempertimbangkan apakah emotikon dan emoji merupakan bentuk baru bahasa nonverbal. Have you noticed the creative misspellings that become intentional slang? Pernahkah kamu memperhatikan kesalahan ejaan kreatif yang menjadi bahasa slang yang disengaja? Would you say that internet slang is primarily a youth-driven phenomenon? Apakah Anda mengatakan bahwa bahasa gaul internet terutama merupakan fenomena yang digerakkan oleh kaum muda? What role do social media algorithms play in popularizing certain slang terms? Peran apa yang dimainkan oleh algoritma media sosial dalam mempopulerkan istilah bahasa gaul tertentu? Exploring how acronyms simplify nuanced thoughts is quite interesting. Mengeksplorasi bagaimana akronim menyederhanakan pemikiran yang rumit cukup menarik. Observing the evolution of Stan from a song reference to general fandom usage is wild. Mengamati evolusi Stan dari referensi lagu menjadi penggunaan fandom secara umum terasa aneh. Doesn't the informality of text messaging encourage linguistic experimentation? Tidakkah sifat tidak formal dari pesan teks mendorong eksperimen linguistik? The internet fosters a constant remixing and reinterpretation of language. Internet mendorong percampuran ulang dan reinterpretasi bahasa yang konstan. Are there specific types of slang that are more prevalent in certain online spaces? Apakah ada jenis-jenis slang tertentu yang lebih umum digunakan di ruang online tertentu? How fascinating that directness in English can sometimes offend those accustomed to more indirect communication styles. Sungguh menarik bahwa keterus-terangan dalam bahasa Inggris terkadang dapat menyinggung mereka yang terbiasa dengan gaya komunikasi yang lebih tidak langsung. Certain idioms become instantly understandable within a specific cultural context, yet completely lost on others. Beberapa idiom menjadi langsung dapat dipahami dalam konteks budaya tertentu, namun sepenuhnya tidak dimengerti oleh orang lain. The varying expectations surrounding silence during conversation are quite revealing. Ekspektasi yang berbeda terkait keheningan selama percakapan sungguh mengungkapkan banyak hal. Isn't it interesting how notions of politeness manifest differently across cultures? A compliment might actually be construed as criticism. Sungguh menarik bagaimana konsep kesopanan terwujud berbeda di berbagai budaya. Sebuah pujian sebenarnya bisa ditafsirkan sebagai kritik. One observes significant discrepancies in the acceptability of interrupting during discussion. Seseorang mengamati perbedaan signifikan dalam penerimaan kegiatan menyela selama diskusi. Expressing disagreement plainly versus softening it with qualifiers is very culture-bound. Menyatakan ketidaksetujuan secara blak-blakan versus melembutkannya dengan kualifikasi sangat bergantung pada budaya. Many misunderstandings arise from differing interpretations of verbal cues and body language. Banyak kesalahpahaman muncul dari perbedaan interpretasi petunjuk verbal dan bahasa tubuh. The degree of formality expected in English conversation varies greatly, doesn't it? Derajat formalitas yang diharapkan dalam percakapan bahasa Inggris sangat bervariasi, bukan? It's surprising how humor is perceived. What one culture finds funny, another might not. Sungguh mengejutkan bagaimana humor dipersepsikan. Apa yang dianggap lucu oleh satu budaya mungkin tidak dianggap lucu oleh budaya lain. Cultural background profoundly impacts interpretation of requests and instructions. Latar belakang budaya sangat memengaruhi interpretasi permintaan dan instruksi. The concept of saving face seems to affect communication strategies a lot, impacting how issues are addressed. Konsep menjaga muka tampaknya sangat memengaruhi strategi komunikasi, berdampak pada cara isu-isu ditangani. Consider the implications of high-context versus low-context communication styles in English exchanges. Pertimbangkan implikasi gaya komunikasi berkonteks tinggi versus rendah dalam percakapan berbahasa Inggris.
Some cultures favor elaborate storytelling, while others prefer direct and concise statements. Beberapa budaya menyukai penceritaan yang rumit, sementara yang lain lebih suka pernyataan langsung dan ringkas. The unspoken rules of small talk, what topics are safe, which are taboo, often differ dramatically. Aturan tak terucapkan dalam percakapan santai, topik mana yang aman, mana yang tabu, seringkali sangat berbeda. Reflecting on how concepts of personal space influence conversational distance is quite insightful. Merenungkan bagaimana konsep ruang pribadi memengaruhi jarak percakapan, sangatlah memberikan wawasan. Listening styles reflecting attentive silence versus active verbal feedback mirror differing cultural values. Gaya mendengarkan yang mencerminkan keheningan penuh perhatian dibandingkan dengan umpan balik verbal aktif memantulkan nilai-nilai budaya yang berbeda. It's remarkable to observe how assumptions about shared knowledge impact clarification requests. Sungguh menarik untuk mengamati bagaimana asumsi tentang pengetahuan bersama memengaruhi permintaan klarifikasi. Perhaps language isn't merely a tool for conveying information, but also for performing identity within intercultural settings. Mungkin bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menampilkan identitas dalam lingkungan antar budaya.